Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Maria, eh, berasal dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Dalam hal ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Upaya dalam meningkatkan penerapan Imbangun Hand Hygiene di UGD UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan. Sama dengan ini yaitu latar belakang perawat berperan dalam hal melakukan tindakan pelayanan keperawatan kepada pasien. Dalam memberikan pelayanan keperawat harus menerapkan hand hygiene terlebih dahulu sebelum memberikan tindakan kepada pasien. Di mana tujuannya itu mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai dasar aneka pegawai negeri sipil dan memahami serta mengimplementasikan peran dan kedudukan PNS serta meningkatkan kepedulian perawat dalam penerapan 5 momen hand hygiene di ruang UGD UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan. Manfaatnya yaitu peserta dapat memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang sudah didapatkan selama pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi. Yang kedua, bagi instansi ikut memberikan kontribusi bagi visi dan misi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan. Dan yang ketiga, bagi masyarakat yaitu meningkatkan kualitas mutu pelayanan keperawatan. Visi misi organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan yaitu visi terwujudnya Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan mandiri, maju, sejahtera, dan berdaya saing. Misi tersedianya SDM yang memiliki kompetisi profesional bermoral dan sesuai dengan kebutuhan standar rumah sakit. Melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan instansi pemerintah untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah. Serta motonya yaitu senyum, salam sapa, sopan, dan santun. Identifikasi isu yaitu berdasarkan pengalaman bekerja sebagai perawat terampil selama kurang lebih 7 bulan dan mengetahui keadaan di lapangan saat bertugas di UGD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan, terdapat beberapa masalah atau isu yang ditemukan. Adapun isu-isu antara lain dapat diidentifikasikan menggunakan teknik APKL dan teknik USG. Yang pertama teknik APKL yaitu ada 6 isu yaitu optimalisasi pelayanan perawat di ruang UGD dengan skor isu 14 dan belum optimalnya penerapan praktik komunikasi terpetik dalam pemberian asuhan keperawatan, di mana poinnya 17, serta belum diterapkannya EWS, sistem deteksi yang digunakan untuk melihat perubahan kondisi pasien yang memburuk di UGD. Yang keempat yaitu penggunaan safety box belum sesuai standar di UGD. Yang kelima, belum optimalnya penerapan 5 momen hand hygiene di UGD. Serta yang keenam, belum optimalnya penerapan penggunaan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan standar dalam menangani pasien di UGD. Setelah menggunakan teknik APKL, selanjutnya kita akan menggunakan teknik USG, yaitu teknik lapisan USG ini di mana ada 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya penerapan 5 momen hand hygiene di UGD. Yang kedua, penggunaan safety box belum sesuai ketentuan standar. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan praktik komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan di ruang UGD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Di mana skor masing-masing yang pertama itu 15, yang kedua 14, dan yang ketiga ada 13. Di mana ranking yang pertama yaitu isu prioritas yaitu belum optimalnya penerapan 5 momen hand hygiene di UGD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Gagasan pemecahan isu dari isu tersebut yaitu adalah upaya dalam meningkatkan penerapan 5 momen hand hygiene di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan, yaitu yang pertama adanya komitmen dalam melaksanakan penerapan hand hygiene oleh perawat di ruang UGD. Yang kedua adanya media informasi atau poster sebagai pengingat di ruang UGD. Yang ketiga adanya petunjuk teknis yang diedarkan terkait hand hygiene di ruang UGD. Kegiatan dan tahapan yaitu pemecahan isu ada 6. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua menyusun satuan alat informasi. Yang ketiga membuat informasi poster media informasi 5 momen hand hygiene. Yang keempat memperagakan 6 langkah cuci tangan. Yang kelima membangun komitmen dengan kepala ruangan. Yang keenam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan. Ya, kegiatan dan tahapannya yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, menyiapkan bahan untuk konsultasi. Output yang dihasilkan yaitu tersedianya rencana-rencana aktualisasi. Yang kedua, menghubungi dan menemui serta menjelaskan rencana aktualisasi kepada kasih keperawatan, di mana output dan hasilnya tersampaikan bahan konsultasi rencana aktualisasi. Yang ketiga, mendiskusikan dengan mentor terkait judul rencana kegiatan yang akan dilakukan, di mana output atau hasil yang didapatkan yaitu persetujuan judul. Dan di tahapan keempat meminta petunjuk dan saran dari mentor, output atau hasilnya yaitu lembar catatan. Yang kelima meminta persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan di mana output yang disampaikan itu lembar persetujuan. Kegiatan yang kedua menyusun satuan alat media informasi
Tahapan kegiatan ada 3, mengkonsultasikan satu alat media informasi kepada tim PPI dengan jelas. Yang kedua, menyiapkan satu alat media informasi di momen hand hygiene. Yang ketiga, meminta persetujuan dari tim PPI terkait dengan yang akan dibuat. Kegiatan yang ketiga, membuat poster media informasi momen hand hygiene. Yang pertama, tahapan kegiatan pertama menyusun media informasi, outputnya susunnya bentuknya media informasi. Yang kedua, mencetak spanduk berisi media informasi atau mencetak poster ya. Terus yang ketiga, berdiskusi dengan tim PPI dan kepala ruangan serta rekan-rekan untuk memasang media informasi. Output yaitu tersedia titik pemasakan media informasi. Yang keempat, memperagakan 6 langkah cuci tangan dalam 5 momen hand hygiene. Yang tahapan kegiatan pertama mendiskusikan bersama tim PPI, dokter umum, dan rekan-rekan untuk mempraktekkan 6 langkah cuci tangan saat berada di ruang UGD. Output yang dihasilkan yaitu foto kegiatan. Yang kedua, mempersiapkan bahan-bahan tersedianya hand scrub atau hand washing. Yang ketiga, mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan dengan hand washing atau hand sanitizer dalam 5 momen hand hygiene, yaitu output yang dihasilkan foto atau video. Kegiatan yang kelima, membangun komitmen dengan kepala ruangan dan rekan-rekan di ruang UGD. Tahapan yang pertama, melakukan koordinasi rencana kegiatan aktualisasi dengan kepala ruangan dan rekan kerja. Outputnya terrealisasinya rancangan kegiatan aktualisasi dan terbentuknya kerjasama. Tahapan kegiatan yang kedua, membuat komitmen bersama Keplu dan rekan-rekan UGD dengan bertanggung jawab. Hasilnya terbentuknya suatu komitmen untuk membantu terlaksananya rencana kegiatan aktualisasi. Tahapan yang ketiga, menjalankan komitmen yang telah sepakati, yaitu outputnya terlaksananya komitmen dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, tetap adanya penandatanganan komitmen bersama. Kegiatan ke-6, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, yaitu tahapan kegiatan yang pertama menyusun bukti-bukti dokumentasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, outputnya tersusunnya bukti dokumentasi seluruh kegiatan. Yang kedua, mencetak hasil laporan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan, outputnya adanya laporan kegiatan. Dan yang ketiga, tahapan ketiga, menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada atasan, yaitu output yang dihasilkan laporan hasil kegiatan dokumentasi beserta foto. Jadwal rencana kegiatan yaitu ada kegiatannya ada 6, di mana pelaksanaan yang pertama, kegiatan pertama yaitu di minggu pertama dan kedua bulan Oktober, serta kegiatan yang kedua yaitu direncanakan untuk dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober, serta kegiatan yang ketiga dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober, dan kegiatan keempat dilaksanakan pada minggu pertama bulan November, serta kegiatan kelima dilakukan pada minggu kedua bulan November, serta yang terakhir kegiatan ke-6 dilakukan pada pada minggu ketiga bulan November, serta minggu keempat akan melaksanakan seminar laporan aktualisasi. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kepada mentor, coach, dan penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.